Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita tetap membahas materi bab 4, yaitu gerak lurus. Di mana pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas gerak lurus beraturan. Maka dari itu, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di mana gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan. GLBB memiliki ciri-ciri yang dimana kecepatan atau V-nya berubah beraturan. Yang kedua, percepatan atau A-nya tetap. Selanjutnya, GLBB juga mempunyai grafik seperti GLB, tetapi berbeda. Di mana grafik GLBB itu terdiri atas 3, di mana grafik A, grafik pertama bisa dilihat grafik hubungan antara percepatan dengan waktu, grafik kedua grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, dan grafik ketiga grafik hubungan antara jarak dan waktu. Di mana GLBB juga mempunyai rumus. Rumus pertamanya adalah V sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus 1/2 AT kuadrat. Yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah plus minus 2AS. Di mana S itu adalah jarak dengan satuan meter, V0 yaitu kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, V kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Contohnya, mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 18 meter per sekon dalam waktu 3 sekon. Jika mobil itu mengalami percepatan tetap, maka tentukan jarak yang ditempuh dalam selang waktu 2 sekon. Yang pertama, kita harus menuliskan diketahui dan ditanyakan agar lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah soal. Yang pertama diketahui adalah V0. V0-nya adalah 6 meter per sekon. Yang kedua, V sama dengan 18 meter per sekon. Waktunya selama 3 sekon. Di mana mobil tersebut mengalami percepatan tetap, maka A-nya sama dengan tetap. Ditanyakan jarak yang ditempuh dalam T sama dengan 2 sekon. Maka kita menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah AT. Di mana V sama dengan 18, kita substitusi semua nilainya ke dalam rumus. Di mana 18 kurang 6 sama dengan 3A. 18 kurang 6 hasilnya 12 sama dengan 3A. A sama dengan 12 dibagi 3, maka A sama dengan 4 meter per sekon. Di sini kita baru mendapatkan nilai A-nya. Yang ditanyakan adalah nilai jaraknya atau S-nya. Maka selanjutnya kita menggunakan rumus S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Di mana S sama dengan V0-nya adalah 6, T-nya selama 2 sekon, ditambah 1/2 dikali 4 dikali 2 pangkat 2. 6 kali 2 adalah 12, 4 bagi 2, 2 kali 2 pangkat 2, 4, jadi 2 kali 4 adalah 8. Jadi S-nya sama dengan 12 tambah 8. S sama dengan 20 meter. Jadi jarak yang ditempuh dalam selang waktu 2 sekon adalah 20 meter. Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya kita masuk ke gerak jatuh bebas.
Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Berarti di sini tanpa kecepatan awal, maka V0 sama dengan 0. Karena kecepatan awalnya tidak ada. Rumusnya adalah VT sama dengan GT. VT kuadrat sama dengan 2GH. H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Rumus ketiga ini adalah rumus gerak jatuh bebas, di mana VT adalah kecepatan saat T sekon, satuannya meter per sekon. Yang kedua G adalah gravitasi bumi, di mana gravitasi bumi mempunyai nilai yang tetap 9,8 meter per sekon kuadrat. H sama dengan jarak dengan satuan meter. T selang waktu dalam satuan sekon. Selanjutnya, gerak vertikal. Gerak vertikal juga memiliki rumus, di mana dia rumusnya H sama dengan V0T plus minus 1/2 GT kuadrat. V sama dengan V0 plus minus GT. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. H max sama dengan V0/2G. Ini rumusnya mereka terdapat plus minus, di mana jika ke atas, geraknya ke atas, maka kita menggunakan negatif karena dia melawan arah gravitasi bumi. Jika jatuhnya ke bawah atau geraknya ke bawah, maka dia nilainya positif karena searah dengan gerak percepatan gravitasi bumi. Di mana H diketahui adalah jarak perpindahan dengan satuan meter. V0 sama dengan kecepatan awal meter per sekon. V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. G yaitu gravitasi bumi dengan ketetapan 9,8 meter per sekon kuadrat. T adalah selang waktu. Saya akan memberikan contoh soal kepada kalian, di mana soalnya adalah seseorang melempar benda ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapa kecepatan saat T sama dengan 3 sekon dan tinggi saat T sama dengan 3 sekon? Terlebih dahulu kita harus mendeskripsikan, diketahui dan ditanyakan agar lebih mudah dalam mengerjakan soal. Diketahui V0 atau 20 meter per sekon. Ditanyakan V kecepatan saat T sama dengan 3 sekon dan H saat T 3 sekon. Penyelesaian pertama adalah V. V sama dengan V0 dikurangi GT. V sama dengan dimana V0-nya adalah 20 dikurang G-nya 9,8 dan dikali waktunya adalah 3 sekon. Jadi V sama dengan 20 dikurangi 29,4. V sama dengan minus 9,4 meter per sekon. Mungkin kalian di sini bertanya, kenapa hasilnya minus? Arti dari minus pada hasil kecepatan itu berarti bahwa benda tersebut ketika dia naik vertikal, dia naik ke atas, maka kecepatan benda tersebut itu sampai benda tersebut kembali ke bawah tetapi tidak sampai pada permukaan. Jadi, itu artinya minus. Selanjutnya kita mencari ketinggian pada saat 3 sekon, di mana rumusnya adalah H sama dengan V0T dikurangi 1/2 GT kuadrat. H sama dengan 20 dikali 3 dikurangi 1/2 dikali 9,8 dikali 3 pangkat 2. Jadi H sama dengan 60 dikurangi 44,1, di mana H sama dengan 15,9 meter. Jadi benda tersebut, tingginya benda tersebut saat T 3 sekon atau saat waktu 3 detik, dia berada pada ketinggian 15,9 meter. Oke, baiklah, sampai di sini kalian sudah paham semuanya. Sekian dari materi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.